masih bersama saya Kang Ebot. Saat ini saya mau membedah tentang Najum 105 yang saat ini adalah produk fenomenal, sebuah produk fur premium yang dapat menggantikan peran dari kroto dan jangkrik. Yang mengolahnya adalah saudara Radian Kriswandani. Kita akan korek tentang apa sih ya fur Najum 105 dan komposisi isinya itu seperti apa gitu ya. Ya, Om Radian. Ya. Ini walaupun Najum 105 itu merek saya, tapi yang produksi kan Om Radian. Ya. Saya ingin tanyakan adalah komposisi isi itu apa sih dari 105 itu? Terutama yang saya kemukakan mungkin yang menonjolnya yang mungkin tidak ada di produk lain. Ya. Contoh tepung belalang, tepung jangkrik, nah, itu sulit ditemukan di pakan-pakan yang berada di pasaran yang diproduksi secara masif. Kita itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini isinya itu betul-betul murni dari jangkrik, dari belalang. Itu salah satu komposisi dari Najum ini yang ngebuat keistimewaan produk Najum ini. Kelebihan dari belalang itu apa? Kelebihan dari belalang itu nutrisinya itu sebenarnya jangankan untuk hewan, untuk manusia pun nutrisi belalang itu bagus sekali. Bahkan di daerah Jawa itu dijadikan konsumsi manusia. Oh iya, karena tingkat itu sangat baik. Kedua, di negeri di Hong Kong, di China, saya jarang sekali melihat burung dikasih jangkrik sebenarnya. Lebih dikasih belalang. Nutrisinya kan berapa? 4 atau 5 kali dari apa? Ada yang mengatakan seperti itu. 4 sampai 5 kali ada yang mengatakan seperti itu. Tapi begini, dulu kan kita produk udah hampir 10 tahun ya. Ya. Untuk memperkenalkan tapi termasuk terseok-seok. Ya. Radian juga termasuk kecomania. Faktor apa mungkin psikologis dari kecomania kok menyerap atau mempercayai Najum ini agar mengkonsumsi dan cocok, itu gimana ya? Psikologis dari kecomania kenapa kira-kira? Pertama, psikologisnya kita gini, kalau perilaku konsumen untuk di perburungan terutama untuk mencoba hal yang baru itu agak sulit gitu. Nah, saya mencoba terus mengenalkan kepada konsumen produk Najum ini dengan segala kelebihannya. Salah satunya saya menggunakan media sosial. Ya, untuk zaman sekarang media sosial ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi salah satu tren saat ini untuk memasarkan, untuk memperkenalkan. Meyakinkan juga sulit kan? Meyakinkan pun sulit. Perlu proses, perlu waktu. Gitu, Pak. Kalau masalah ini baru ya 3-4 bulan ya sedikit ya konsumen tahu tentang apa dasarnya manfaat dari Najum 105. Terus gini, ini kan komposisi berasal dari belalang, sedangkan mungkin kita cari belalang itu sulit. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti kita booming, supply dari belalang itu tersedia nggak? Pertama gini, ada 2 sumber kami. Yang pertama dari alam, yang kedua sudah dibentuk pengembang biak. Oh iya, pengembang budidaya. Jadi sudah mulai dibudidayakan. Jadi bukan dari hasil alam, bukan dari hasil alam. Jadi sobat kecumannya jangan takut ya, karena Om Radian bahan bakunya belalang itu bukan dari alam, tapi sudah dibudidayakan. Jadi kalau seandainya masal pun siap. Terus ini tentang produksi. Ya. Isi ini expire itu bagusnya berapa tahun atau gimana saat ini yang sudah expire? Kita ambil di 3 tahun, meskipun produk ini sampai 5-6 tahun sebenarnya masih kuat. Cuman kami tetap menjamin supaya konsumen puas lah. Nah, jadi kami kasih expire 3 tahun. Sepertinya untuk 5-6 tahun masih kuat, masih tahan sebenarnya. Cuman kami tahan di 3 tahun aja. Om Radian bisa bikin seperti ini, basic pendidikannya apa sih? Saya ekonomi, Pak. Ekonomi. Kok bisa meriset ya pakan premium yang bisa menggantikan peran dari kroto dan jangkrik itu gimana? Ekonomi kan ngitung duit. Ya. Ini ngitung apa? Ngitung belalang. Gini, pada dasarnya pada basicnya memang saya senang burung. Mungkin orang lihat di lapang jarang. Saya senang burung dari kecil.
Jadi ada aturan, istilahnya ada cerita uang jajan nggak pakai saya jajan malah dibeliin kroto gitu. Dari situ saya sedang burung terus, saya meriset sampai saya punya burung itu tahu persis keinginannya seperti apa. Dan kalau misalkan besok hari Minggu nih ceritanya, saya pengen denger kicauannya, saya harus sehari sebelumnya harus seperti apa, saya sampai tahu gitu. Sampai ya istilahnya itulah, uang jajan pun nggak saya jajanin, saya tahan lapar di sekolah beli kroto pakan burung gitu. Sobat Kicomania, Om Radian ini adalah Kicomania sejati. Karena apa? Kalau kita lihat di lapang, Kicomania itu kebanggaannya kan kalau pegang trofi kejuaraan. Tapi beliau ini sukanya suaranya karena terbukti beliau ini punya beranjangan yang bagus ya. Dijualnya 10 juta ternyata sama orang Jogja itu laku 50 juta laku ya. Karena memang indikasi dari Kicomania sejati katanya manakala dia punya beranjangan ya. Seperti itu ya. Dan memang punya burung untuk dinikmati. Ini termasuk kriteria atau kategori Kicomania sejati gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi dari kecil ya. Dari kecil makanya bisa meriset dari kecil saya. Bisa meriset ya dari kecil. pakan yang untuk burung tanpa kroto dan jangkrik. Karena kan gini, saat ini banyakkan penggemar burung kan milenial, usia di bawah 25 tahun yang tingkat kesibukannya lumayan, tinggal di perkotaan, lahan sempit, sibuk ya. Kalau harus tiap hari beli kroto jangkrik mungkin bukan masalah nilainya mungkin ya. Tapi malah masalahnya minta waktu apalagi penyimpanan kroto ya, kan hanya 2 hari ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab tantangan apa permasalahan lah. Bahkan ini sedikit cerita waktu kecil, saya itu nggak cuman beli burung. Waktu kecil itu sempat sampai nangkep burung kalau orang lain seumuran saya tempo hari itu main game, saya bukan. Di Tasik gitu ya? Di Tasik dulu. Saya itu main ke kebun, cari burung gitu. Jadi pakai istilah Tasik itu jontrot. Burung betina itu di sana dikenal jontrot itu. Untuk apa mikat? Untuk mikat burung. Mikat ya. Seperti itu. Jadi orang lain main game, zaman itu saya nggak main game. Saya lebih milih ke kebun, ke hutan gitu. Seperti itu. Oh ya, selanjutnya ini untuk cara penyajian atau pemberian kepada burung bagusnya seperti apa? Mungkin Sobat Kicomania ingin tahu. Kalau saran saya berikan untuk kebutuhan per hari supaya fresh, supaya tidak terkontaminasi untuk pemberian Nanjung 105. Nah, untuk extra fooding boleh ditambahkan. Saran saya berikan extra fooding setengah dari pemberian biasanya sebelum memakai Nanjung 105 dulu. Karena kebutuhan setiap burung beda-beda Pak Haji. Pak Haji makan setengah piring, mungkin saya 1 piring belum kenyang. Masing-masing burung karakternya beda-beda. Karakternya, keinginannya, kebutuhannya beda-beda. Sesuai kebutuhan burung lah ya. Betul. Oke. Begitu Sobat Kicomania, kita membedah tentang isi produk yang saat ini lagi booming yaitu Nanjung 105 ya. Oke, demikian. Sampai jumpa.